Set bogeys 135, 50, Angel 60. Iran tampaknya memodifikasi drone yang diberikan ke Rusia hingga hulu ledaknya dapat menimbulkan kerusakan maksimum pada target infrastruktur di Ukraina. Iran seperti diketahui telah mentransfer ratusan drone untuk digunakan Rusia dalam perangnya di Ukraina. Banyak di antaranya telah menargetkan jaringan listrik dan fasilitas energi Ukraina hingga efek yang menghancurkan. Serangan pesawat tak berawak serta rentetan rudal Rusia telah menyebabkan warga sipil Ukraina di seluruh negeri tanpa pemanas, listrik, atau air selama bulan-bulan musim dingin. Sebuah hulu ledak dari drone Shahed 131 yang gagal meledak ditemukan di wilayah Odessa, Ukraina Selatan pada Oktober 2022. Pemeriksaan kemudian dilakukan oleh organisasi investigasi yang berbasis di Inggris, yakni Conflict Armament Research bersama dengan militer Ukraina. Laporan investigasi menyebutkan komposisi hulu ledak membantu menjelaskan mengapa serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina selama beberapa bulan terakhir terbukti sangat efektif. Kelompok analis tersebut percaya hulu ledak sepanjang sekitar 50 cm itu dimodifikasi secara tergesa-gesa dengan lapisan lusinan fragmen logam kecil. Fragmen tersebut akan tersebar di radius luas saat tumbukan terjadi. Selain fragmentasi, ada juga 18 muatan yang lebih kecil di sekitar lingkar hulu ledak. Ketika dilelehkan oleh ledakan, muatan tersebut dapat menembus lapis baja dan menciptakan semacam efek ledakan 360 derajat. Akumulasi elemen-elemen tersebut pada dasarnya memaksimalkan kemampuan hulu ledak untuk menghancurkan target seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi, jalur transmisi, dan trafo besar berkekuatan tinggi. Mereka juga membuat upaya perbaikan jauh lebih sulit. Pada satu titik di bulan Oktober, perusahaan listrik negara Ukraina, Ukrenergo, mengatakan sekitar 40% pasokan listrik normal tidak berfungsi sebagai akibat serangan dari Rusia, dan kerusakan terjadi jauh lebih cepat daripada yang dapat diperbaiki Ukraina. Sergei Kovalenko, CEO pemasok listrik Yasno, pada bulan Desember mengatakan warga Ukraina kemungkinan besar harus hidup dengan pemadaman listrik hingga setidaknya akhir Maret 2023. Damin Spiter, salah satu penyelidik yang memeriksa hulu ledak itu, mengatakan hulu ledak yang menargetkan aset medan perang seperti tank atau artileri dirancang berbeda. Hulu ledak membawa muatan berbentuk frontal yang digunakan untuk target yang lebih terkonsentrasi. Sedangkan hulu ledak yang diperiksa memiliki efek muatan berbentuk radial. Ini dapat menghasilkan area tumbukan yang lebih luas. Sejumlah laporan sebelumnya juga menyebutkan drone buatan Iran yang dikerahkan di Ukraina ditemukan mengandung banyak komponen Amerika dan Barat. Ini mendorong pemerintah Joe Biden untuk menyelidiki bagaimana teknologi buatan Amerika itu berakhir di senjata Iran. Spiters mengatakan pemeriksaan hulu ledak Shahed 131 yang komponennya belum pernah dipublikasikan sebelumnya membantu lebih memahami bagaimana Iran memproduksi drone mereka. Ada banyak spekulasi bahwa mungkin bahan peledak ini sangat kasar, murah, dan sederhana. Tetapi melihat hulu ledak, jelas banyak pemikiran dilakukan untuk memastikan dapat menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin pada infrastruktur dalam radius besar. Sejumlah laporan menyebutkan pasukan Rusia semakin bergantung pada drone dalam kampanye mereka melawan infrastruktur penting Ukraina. Hal ini menjadikan persediaan drone mereka segera menipis. Moskow dan Teheran telah sepakat untuk mendirikan fasilitas manufaktur drone di dalam Rusia, langkah yang akan memungkinkan Rusia bisa mengisi kembali pasokannya dengan lebih cepat. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fadzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.